Ini tuh kemarin rame banget. Jadi ceritanya gini, ada seorang pengantin yang bayar jasa fotografer kurang lebih harga 500k atau 500.000 dan dia agak kurang puas sama hasilnya dan dia berasa kenapa kok mukanya dia berasa di situ jelek banget dan kayak nggak kelihatan. Di sini gue bukan mau jelek-jelekin pihak manapun, baik pihak pengantinnya ataupun fotografernya, karena harga yang udah terjadi itu kan merupakan sebuah kesepakatan gitu, disepakati oleh kedua belah pihak. Di satu sisi pengantinnya juga udah percayain hasil fotonya terhadap harga tersebut, dan di lain sisi itu fotografernya juga udah mau terima job tersebut. Momennya mungkin emang nggak enak, tapi gue harap kita semua, para pencinta visual dan fotografi terutama, itu bisa belajar dari kejadian di atas. Di sini gue akan coba breakdown apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang gue, dari kacamatanya gue, dan kenapa foto ini jadi nggak disukain sama pengantinnya, dan yang paling penting adalah gimana cara ngatasinnya supaya kalian, para fotografer, nggak ngalamin hal yang sama. Mari kita bedah. So, di foto pertama, ini ada komen. Jadi ini judulnya kurang lebih kayak gini nih, guys. Pengantin wanita sedih bayar 500k. Fotografer, hasil fotonya jelek banget sampai mukanya nggak kelihatan. Yuk, nih foto pertama. Ada tulisannya. Nih, fotonya ireng kan? Dan kalau dari foto ini, menurut gue pribadi, ini yang pertama fotonya itu under. Tapi kalau foto ini di-shoot dalam RAW, atau file mentahnya itu di-shoot nggak cuma JPEG doang, ini harusnya gampang banget nyelamatinnya gitu. Jadi tinggal kita angkat aja exposure di daerah matanya ini, atau di daerah wajahnya ini, dan beres. Harusnya gampang banget, bener-bener gampang banget. Nah, di scene ini itu exposure-nya emang bukan di wajah kalau gue lihat. Jadi exposure-nya yang terjadi itu di daerah background gitu. Jadi mungkin karena average-nya di daerah background dan dia mengambil metering di daerah background, maka wajahnya secara natural ke under. Di sini gue lihat kayaknya filenya nggak diedit. Jadi filenya mentah banget, bukan mentah raw ya, tapi ini mentah JPEG. Dan gue lihat kalau untuk workflow wedding photographer tanpa diedit itu emang harus lebih teliti untuk nge-shootnya, dan exposure-nya harus udah lebih proper gitu. Karena kalau dia emang tanpa diedit, bayangin aja 500.000, gue sangka juga nggak akan diedit gitu ya. Jadi bener-bener ini shoot jadi kasih. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke foto kedua. Di foto kedua, ini dia bilang cahaya ilahi, ada komennya kayak gitu. Dan di sini gue lihat ini fotonya over ya. Balik lagi, fotografer itu yang gue tahu, apalagi fotografer event, wedding juga termasuk event, itu akan selalu melakukan yang namanya test shot gitu. Jadi apakah foto ini sebuah foto yang berupa test shot? Jadi ada foto-foto lain yang emang sebenarnya benar gitu, dia cuma komplain foto yang ini, atau emang ini satu-satunya foto di pose tersebut gitu. Gua nggak paham. Tapi let's say ini adalah satu-satunya foto di pose ini. Nah ini over, ini jelas over gitu ya. Di sini udah nggak ada detailnya sama sekali, ini udah clipping semua. Dan kalau udah over kayak gini, ngeditnya biasanya agak susah. Atau hampir udah nggak bisa diselamatin gitu. Tapi gue berharap ini adalah sebuah test shot. Kalau misalnya klien berharap satu kali shot itu langsung beres atau langsung benar, itu kayaknya agak susah gitu. Apalagi kalau gue sangka 500.000 mungkin fotografernya masih shoot pakai DSLR gitu ya. Dimana kalau kita shoot pakai DSLR, optical viewfinder, kayak yang kalian tahu, itu kita nggak bisa lihat atau nggak bisa preview hasil sebelum difoto gitu. Jadi begitu foto baru kita bisa lihat, oh ini hasilnya kurang lebih gimana. Oh, ini kurang aman nih, di shot lagi gitu. Tapi kalau pakai mirrorless, itu kalian bisa tahu kurang lebih hasil jadinya, exposure-nya akan kayak gimana. Jadi waktu nge-shot, kalian bisa otak-atik settingan terlebih dahulu, dan itu akan menjadi lebih nyaman lah, workflow-nya kurang lebih kayak gitu. Sedikit pelajaran juga buat fotografer, buat kalian semua. Menurut gua, jangan kasih seluruh file shot kalian, baik yang itu test shot, yang hasil ini mungkin cuma coba-coba, itu jangan semuanya dikasih gitu. Karena kesannya adalah, kenapa foto yang A ini jelek, yang B ini jelek gitu. Karena emang ini kan test shot gitu ya. Dan kliennya mungkin nggak mau tahu. Nah, kalian wajib kurasi dulu foto-foto mana yang harusnya dikasih ke klien. Foto berikutnya, ini foto ketiga. Ini kenapa foto ini ada beberapa hal. Yang pertama, menurut gue ini fotonya emang agak underexposed, agak gelap. Di sisi sini nih backgroundnya sampai bleng hitam. Di wajah pun juga sedikit under. Dan kalau misalnya kita angkat fotonya, exposure dari mukanya nih atau wajahnya kita edit, itu juga masih ada problem. Problemnya adalah, nih ada garis-garis ini nih, oke? Nah garis-garis ini kita sebut namanya bending.
Gue juga nggak tahu sih anyway, ini garis-garis terjadi karena, balik lagi, ini bukan akun dari yang punya acara atau yang punya wedding. Ini adalah akun yang udah nge-repost gitu ya. Jadi, apakah foto ini diambil di shot kamera gitu, pakai handphone gitu misalnya, atau emang ini foto aslinya? Tapi gue pikir ini foto aslinya gitu, karena sebelum-sebelumnya nggak ada bending ya. Nih, foto-foto sebelumnya nggak ada bending. Nah, di sini gue juga nggak lihat bending. Jadi ini emang gue asumsikan ini memang bending dari aslinya. Artefak yang kita sebut bending ini, kalau gue tebak, itu terjadi karena kombinasi 3 hal. Yang pertama adalah karena lampu yang dipakai atau lighting yang dipakai itu flicker. Yang kedua adalah menggunakan electronic shutter. Jadi kameranya ini pakai electronic shutter, bukan mechanical shutter. Dan yang ketiga, itu karena shutter speed yang dipakai lebih tinggi dari 1/50. Kurang lebih kayak gitu. Ini terjadi karena kombinasi tiga hal itu. Kalau misalnya kita pakai electronic shutter dan speednya di bawah 1/50, kemungkinan masih bisa selamat gitu. Atau kalau kalian pakai mechanical shutter, terus meskipun lightingnya flicking, itu kalian masih bisa dapetin nggak bending gitu. Kalian masih bisa dapet nggak bending. Kalian mungkin bertanya, kenapa batasnya di 1/50 second? Itu karena power grid di Indonesia itu punya frekuensi 50 Hz. Dimana arus itu kan bolak-balik ya. Jadi dia akan positif, terus negatif, positif, negatif. Karena dia arusnya itu bolak-balik. Punya perubahan di 50 kali per detik gitu. Jadi kalau kalian bisa bayangin, 50 kali per detik itu berarti periodenya dibalik ya, jadi 1/50 second. Jadi itu adalah batas atas kalau kalian atau kalau lighting yang kalian bawa ke acara event atau acara wedding ini, itu flicking. Kita lanjut ke foto berikutnya. Oke, ini ada komen nih. Makeupnya sebenarnya bagus, tapi nggak tahu ini gitu ya. Balik lagi, ini kurang lebih sama kayak foto-foto sebelumnya. Ini fotonya under. Kalian bisa lihat nih dari sisi tangan di sini juga under. Dan ada bendingnya gitu. Ada garis-garis vertikal yang meskipun ini diedit, ini akan susah nih gitu. Di tangan ini nih, kalau kalian edit ya makan waktu banget nih gitu. Jadi menurut gue ini serba salah juga. Karena budget fotografinya menurut gue cukup kecil, di 500.000. Jadi kalau misalnya fotografernya dikasih budget kecil, dan dia juga setiap kali dapetin job-job yang jobnya ya angkanya kurang lebih segini, akan cukup sulit buat si fotografer ini upgrade peralatan lighting yang lebih proper gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau memang kayak gini nih, kita bisa lihat dari catch light-nya. Teman-teman bisa lihat nih, catch light itu refleksi yang ada di matanya dia. Ini kan pakai ring light ya. Ring light yang tapi bentuknya kayak apa? Kayak bintang gitu, starlight gitu mungkin. Nggak tahu tapi nyebutnya apa kalau di daerah kalian. Yang gua pahamin ini ring light tapi berbentuk bintang gitu ya. Ring light ini atau posisi catch light ini agak cukup kecil di sini. Jadi jaraknya nggak terlalu deket kalau gua lihat. Atau mungkin malah ring lightnya kecil, nggak gede-gede banget. Dan kalau ring light ini dicolok ke kabel AC, maka ya dia akan flicking, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai ring light yang emang kumpulan dari LED, terus bisa nge-stand ring light kayak gini, yang LED-nya pakai baterai, nah itu harusnya nggak akan flicking. Foto berikutnya. Foto tahun 1888. Dan foto jalan ya, Mas? Gue jadi penasaran. Foto tahun 1888 itu kayak gimana? Oke, ternyata fotonya hitam putih ya. Jadi, nggak ada yang warna. Ada nih, tapi ini painting. Harusnya nggak, bukan 1888. Ini foto tahun 1900-an gitu ya. Gue coba menerka-nerka apa sih problem dari foto ini gitu, atau apa sih yang dikeluhkan sama pengantennya. Tapi gue rasa adalah kontras yang cukup gede dari bajunya. Ini baju putih banget, terus belakangnya hitam gitu. Asumsinya gue itu. Karena gue punya kecurigaan kenapa ini bisa terjadi. Kalau kita lihat dari catch light-nya, di sisi sini, itu ada catch light yang mencolok. Ini agak blur sih sebenarnya gitu. Tapi ini catch light-nya bukan catch light bintang kayak tadi. Catch light-nya ada sesuatu yang berkilau nih putih. Dan ini itu mirip dengan fenomena kalau kita pakai flash. Jadi kalau misalnya kita shoot pakai flash, ada flash dari sisi kanan gitu ya, ditembak, atau dari sisi depan ditembak, terus kemudian shutter speed yang kita pakai itu lebih gede daripada flashing speed-nya, dan high swing speed-nya nggak nyala, atau high speed sync-nya nggak nyala dari flash dan dari kamera, maka exposure-nya akan hilang gitu. Dan kalau misalnya ini hilangnya cuma kurang lebih 1/4 kayaknya ya, atau sedikit 1/5 lah mungkin gitu ya, lebih kecil lagi, itu berarti dia lebihnya dikit. Jadi kalian harus cekin flashing speed-nya kamera kalian, dan hafalin itu baik-baik. Jadi misalnya kalian ada di 1/160 flashing speed-nya, jangan lebih dari itu gitu. Karena kalau lebih dari itu
kalian harus nyalain HSS. Harusnya sih otomatis gitu ya, tapi make sure cekin settingan kamera kalian. Apakah HSS-nya otomatis atau enggak. Dan kalau misalnya HSS-nya nggak nyala, itu yang terjadi adalah kayak gini. Exposure-nya udah ketutup duluan blade shutter-nya. Jadi hasilnya nggak even gini. Dan di lain sisi, memang foto ini menurut gue pribadi itu juga cenderung over. Detail-detail dari bajunya itu udah nggak kelihatan. Clipping semua, padahal kan harusnya kita pengen nunjukin ya, atau mungkin pengantinnya pengen nunjukin detail-detail yang bagus dari bajunya, dan itu nggak kedapetan. So far itu, buat yang foto di sisi kiri, kalau yang di sisi kanan, nah dia kan nanya ya, foto jalan ya mas? Balik lagi nih kayak yang udah gue komenin tadi, sebaiknya jangan semua file itu kalian kasihkan ke klien, karena di situ ada test shot-nya kalian, gue yakin. Dan foto-foto yang sifatnya agak random atau kurang jelas yang buat test shot kayak gini, itu test shot buat apa aja sih? Biasanya ya buat ngetes WB gitu ya. Jadi white balance-nya udah sama apa belum? Atau mungkin settingan di sisi outdoor, kalau misalnya dia nanti mungkin pengantinnya lewat sini, itu akan dites. Itu jangan kalian kasihin gitu. Jadi ini akan bikin kalian terkesan kurang profesional. Itu kalau menurut gue. Lanjut ke foto berikutnya. Ini ada 3 foto guys. Jadi yang pertama dikomenin harus dari bawah juga ya. Kayaknya gue punya insight terhadap foto ini adalah fotografernya nggak bawa lensa yang cukup lebar gitu. Atau mungkin ini lensa kit 1855 gitu kayaknya. Kalau di APS-C gitu misalnya ya. Jadi ya 500.000 gue nggak yakin akan bawa full frame. Anyway, gue akan berpikir dia akan bawa lensa atau bawa kamera dengan lensa kit biasa 1855, dan di 18 itu berasa kurang lebar. Terus kenapa harus dari bawah? Kayaknya si fotografer ini pengen nunjukin tulisan ini nih. Tulisan ini pengen ditunjukin, tapi kalau misalnya nggak dari bawah, nggak dapet. Kayaknya gitu idenya. Bisa jadi ini test shot juga, karena emang belum ada pengantennya. Jadi balik lagi, ini kalau berupa test shot ya, gue nggak bisa komenin apa-apa. Tapi kalau ini kalian mau tunjukin scene, misalnya ada tulisannya di tengah, kalian make sure itu proper, bener-bener di tengah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil dari bawah pun, itu jangan sampai ngedistort. Kalau ini kan dari bawah kiri ke atas kanan gitu ya. Jadi kurang lebih ada distorsi yang terlihat di sini, jadi agak terlihat aneh. Tapi lurusin aja, nggak apa-apa gitu. Meskipun nanti kalian akan bocor kiri kanan, nanti kalian crop aja. Foto yang kedua, mau jualan ya? Jadi harus difoto. Menurut gua, kalau fotografer event atau fotografer yang biasa nge-shoot event, itu dia akan nge-shoot apapun yang ada di depan dia gitu. Sebagai bentuk dokumentasi tentu saja. Di sini mungkin ada hadiah-hadiah atau mungkin ada seserahan, dia foto. Cuma unfortunate-nya adalah lokasinya nggak mendukung gitu ya. Jadi di sini ada banyak bocor, warnanya juga biru, terus ini juga kayaknya ditaruhnya di lantai. Jadi terlihat kurang proper atau kurang estetik gitu kayaknya. Terus yang di sisi kanan 500K menurutku itu gede. Yang dimana modal gue pas-pasan. Balik lagi gue nggak menyalahkan si pengantennya gitu ya. Tapi kita coba komenin fotonya. Nah, di foto yang kanan bawah ini, menurut gua, ini di-expose ke background. Jadi, background-nya ini nggak blown out. Jadi, karena ini scene yang high contrast, exposure-nya ke background, ke belakang. Karena mungkin kalau di average, dia jadi ke belakang, dia pakai metering-nya average gitu kali ya. Sehingga wajah dari pengantin prianya under. Sebenarnya balik lagi, ini kalau diedit gampang banget. Atau apalagi kalau di shotnya dalam RAW gitu. Tapi kalau misalnya kalian shot langsung, tidak mau ngedit, gua sarankan meteringnya diubah ke spot misalnya. Terus kalian tembak autofocusnya di daerah wajah sini, dan dia akan metering buat daerah spot itu. Instead of kalian pakai average, atau misalnya kalau scene high contrast gini, kalian pakai center weighted gitu misalnya ya. Ini kalau center weighted, harusnya kena juga sih gitu, karena dia akan ke badan sini kan. Jadi biasanya yang gue tahu adalah fotografer itu jarang gonta-ganti settingan, apalagi kalau dia shootnya pakai manual. Jadi manual cuma kira-kira doang gitu ya. Itu akan susah. Kalau di DSLR kalian harus bener-bener perhatiin metering, tapi gue nggak tahu ini shootnya DSLR atau mirrorless. Balik lagi, ini emang under gitu. Pastiin shotnya buat di wajah, exposure-nya buat di wajah, dan nggak apa-apa biarin background-nya ke blown out. Itu kalau saran dari gua. Next foto kurang lebih mirip ya. Ini juga sama. Nih kalian bisa lihat nih di background ini awannya masih kelihatan. Artinya dia nge-proper expose buat background gitu. Sedangkan buat wajah pengantennya under. Nah ini kurang tepat kalau misalnya tidak diedit. Balik lagi. Background buangannya pun juga agak kurang asik gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa cari background yang lebih
pas, coba nih orangnya diarahin nih, jangan ke sini, mungkin dicari di tempat yang lebih enak gitu ya, atau mungkin nih kita mundur sedikit nih biar nggak ada mobil-mobil gitu. Oke, foto berikutnya. Mungkin gue ambil paket hemat, jadi ownernya kirim orang yang masih belajar. Oh, berarti ada paket hemat di sini kayaknya. 500.000 tuh paket hemat. Paket hematnya adalah paket tanpa diedit, jangan-jangan. Apa yang bisa dikomenin ya dari foto ini ya? Secara exposure menurut gue ini tepat. Jadi kayak yang tadi gue ceritain, kalau kita nge-expose buat wajah, belakangnya akan blown out. Nggak apa-apa, biarin aja. Itu lebih aman gitu ya. Kalau gue lihat di sini, mungkin yang dia keluhkan atau yang dari sisi pengantin keluhkan adalah adanya terpal di sisi kiri ini mungkin, dan kenapa kok buangannya ada genteng-gentengnya kelihatan gitu ya. Mungkin dia pengen lebih fokus di dia, jadi kalian gunakan focal length yang lebih panjang gitu. Kalau di APS-C mungkin kalian bisa pakai 55 mm ke atas, jadi itu akan lebih memfokus di sini. Dan sebenarnya setting jalanannya juga agak susah ya, karena kalau kalian ngambil wide, ini nih ada orang duduk di sini, kursinya juga kelihatan, jadi ya emang kurang estetik gitu ya tempatnya. Jadi agak susah apa yang mau dikomplain gitu. Mungkin kalau gua agak komplain sedikit nih, ngambilnya agak sedikit miring, lurusin aja. Jadi straight lurus, mungkin ambil tight, ambil cover kayak gini, terus mungkin dia minta di crop gitu kali ya. Jadi kalian crop nih dari sisi sini, jadi yang ada orang-orang duduk dan bangku-bangku kosong dan ada aqua ini juga di sini, itu nggak kelihatan. Seperti kayak gitu. Terus kita lanjut. Di foto ini, ya oke. Ini agak under sedikit di wajah pengantin prianya. Mungkin yang nggak jelas adalah kenapa ada orang juga jalan di sini dan dia foto gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu. Kalau mungkin budget fotografernya 500.000, gue nggak expect pengantinnya sewa IO atau sewa WO buat ini jangan ada yang jalan gitu ya. Tapi balik lagi, insight gue adalah sama seperti foto sebelumnya. Gunakan focal length yang lebih panjang gitu. Dan minta orang-orang untuk kalau misalnya pengantinnya lewat, jangan ada yang lewat duluan juga gitu. Apalagi bawa ini nih, bawa souvenir gini ya. Jadi ini sih menurut gue nggak ya, cuma undernya doang sih paling yang bermasalah ya. Dan crop yang lebih ketat, atau kalian bawa focal length yang sedikit lebih panjang. Oke, dan ini adalah foto terakhir. Sekali lagi, gue bikin video ini bukan untuk menyudutkan pihak manapun, bukan nyudutin pihak fotografernya, ataupun menyudutkan pihak pengantinnya, dan semoga nggak ada yang tersinggung terhadap hal ini, terhadap video yang gue buat. Dan kalau kalian punya pendapat yang lain, atau mungkin tahu sesuatu tentang kejadian ini, feel free buat tulis di bawah, dan gue juga akan coba bacain. So far gitu aja, semoga videonya bermanfaat, dan ketemu lagi sama gue di video berikutnya. Ciao.